Pengamat ini bilang Patrick ini nggak lebih baik dari Sintayong. Pertanyaan kemarin penilaian coach soal Kluivert, berapa coach penilaian yang bisa diberikan? 6. Kalau SC punya pemain kayak Roman ya mungkin dia nggak diganti. Terus maunya apa? Maunya apa? Lo yang duduk everyday and search Sintayong out. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas. Saya serius ini Towel. Ketemu sama saya di ring resmi. Si Towel malah ngeresponnya seperti ini. Gimana sih? Woi Towel, saya tuh cuma butuh jawaban dari kau. Ayo atau maaf deh, saya nggak mau. Atau maaf deh, saya nggak berani. Atau apa aja lah. Udah intinya ayo atau nolak. Bukan ngajakin diskusi. Terserah kamu bilang saya pansos, kau mau bilang saya cari panggung. Yang pasti saya pansos dan cari panggung sama kau, tapi bukan di panggung debat. Di ring kita selesaikan secara laki-laki. Sekalian saya mau buktikan. Kau kan diduga mau bilang ke saya kalau saya ini kan tong kosong nyaring bunyinya kan. Saya mau buktikan itu di atas ring sama kau Towel. Dan saya juga mau buktiin, semoga bukan mulut kau aja yang besar. Dan di video itu kan saya juga udah bilang, tolong cek video itu benar tidak itu pernyataannya Towel tentang timnas U17. Semoga tidak benar ya, tapi jika lo benar bla bla bla. Kau katanya pinter, harusnya dapat memahami dong. Tapi apapun itu pernyataan sampah yang sudah keluar dari mulut kau, itu sudah menyakiti hati banyak orang, khususnya supporter timnas sepak bola Indonesia. Udahlah, saya nggak mau bertele-tele lagi. Jika ada sponsor dan promotor yang mau memfasilitasi ini, saya Yama Carlos siap menghadapi Towel, si pengamat bola itu. Kita harus selalu punya opini yang bantu sepak bola Indonesia maju. Bukan yang sok tahu. Yang mau sindir ke orang. If you wanna help Indonesia, kalau kita sama-sama mau bantu sepak bola Indonesia, kita harus ya sama-sama positif. Enggak, jadi gue dukung apa tindakan Coach Nova. Gue dukung. Yang penting kita lolos dan kita lolos. Ya jangan cuman anginnya ke sini ikut, anginnya ke sana ikut. Kemarin lihat YouTube-nya si BP. Iya. Di interview sama Sport 77. Oke? Dia bilang, saya setuju dengan apa yang dilakukan Sintayong. Semua berjalan, prosesnya sudah oke. Jangan sampai kita dikit-dikit ganti pelatih. Karena dia bilang, saya 13 tahun main di timnas mengalami 11 pelatih. Dalam 13 mengalami BP ngomong gitu, 11 pelatih. Dan hasilnya apa? Nothing. Anginnya ke sini ikut, anginnya ke sana ikut. Kenapa saya ingin STI diganti? Bukan karena dia jelek, hanya untuk meningkatkan probabilitas. Nggak diajak ngambek. Nggak diajak, ajak minta duit. Saya mirip dengan Pengamat ini bilang Patrick ini nggak lebih baik dari Sintayong. Pertanyaan kemarin penilaian coach soal Kluivert, berapa coach penilaian yang bisa diberikan? Dari 2 match itu. 2 match itu. 6. Kemarin dia mungkin suenya STI dia nggak punya pemain kayak Romani. Terus maunya apa? Maunya apa? Lo yang duduk everyday and search Sintayong out. Kalau STI punya pemain kayak Romani ya mungkin dia nggak diganti. Jadi bukan modal bacot doang bos. Ya kan, kalau modal bacot doang banyak yang bisa lakukan itu. Tapi coba dong jadi pelatih. Ya kan, coba dong latih tim. Maka itu saya paling tidak pernah menghakimi seorang pemain ataupun pelatih, karena gak gampang menjadi pemain ataupun pelatih. Tim asuhan KKS-nya Coach Justin disairin abis-abisan sama timnas U17 di bawah asuhannya Coach Nova Arianto dengan skor telak 13-0. Gila, ini bukan lagi telak, apalah itu namanya. Jadi saya pikir gak usah lah kita terlalu negatif berkomentar di sosial media. Kalau gak bisa berkomentar, gak usah berkomentar. Ya kan, kalau gak paham tentang sepak bola, gak usah banyak bacot juga. Jadi kita juga kalau mau bacot, ya bacot yang berkualitas. Sapu bersih, timnas U17 menang lawan Afghanistan. Sapu bersih 3 kemenangan bukan sekedar hasil pertandingan, tapi itu merupakan sebuah pesan kepada orang yang sering bacot soal total footballan, bahwa semua kemenangan dan sapu bersih ini diraih dengan strategi bertahan. Gagal di Piala AFF tapi gagah di Piala Asia. Ya, itulah timnas U17 Indonesia asuhan Coach Nova. Apakah benar Piala AFF hanya ajang uji coba? Di AFF, jalan timnas Indonesia memang terjal, tapi di Asia,
jalan timnas Indonesia mulus kayak orang ujian PNS tapi pakai ordal. Semua pertandingan disapu bersih. Korsel minta menang nggak dikasih, Yaman dibuat pucat pasih. Pertandingan lawan Afghanistan semalam, anggap aja pertandingan uji coba sih. Ya nggak sih? Timnas Indonesia juara grup, gue yakin calon lawan selanjutnya pasti gugup. Baru kali ini ngerasain Indonesia jadi nomor 1, tapi bukan soal korup. Perbandingan Coach Nova Arianto dan Coach Indra Safri. Ya, inilah perbandingannya. Coach Nova Arianto, TC di Bandung, tapi lolos Piala Dunia U17. Coach Indra Safri, TC di Qatar, Jakarta, Como, Bali, Jepang, dan lain-lain, tapi tidak lolos di Piala Dunia U20. Coach Indra Safri juara Piala AFF ya, yang dibanggakan oleh netizen Wakanda, tapi gagal total di Piala Asia, cuma dapat 1 poin dan itu pun seri melawan Yaman. Coach Nova Arianto gagal total di Piala AFF U16 ya, cuman peringkat 3, tidak bisa menjadi juara, tapi lolos ke Piala Dunia. Apa yang tadi babak pertama udah marah-marah duluan, udah marah-marah sama si Daniel nih. El Sintayongisme, Nova Arianto turun dengan sebagian besar pemain cadangannya. Untuk kiper tetap si Dapa boy. Nih gue jujur nggak tahu kenapa nggak pakai kiper cadangan aja, gue nggak tahu nih. Karena di pertandingan ini mau kita kalah pun kita tetap juara grup sebenarnya. Trio center back di awal adalah 3 orang Bali, ini setahu gue nih. Ida Bagus, Putu Panji sama Ekayana. Di tengah nggak ada nama Evandra boy yang main si Ilham ya. Sama terutama 3 depannya nih, semuanya adalah pemain cadangan. Fandi, Josolong sama Raffi. Di sini boy yang mau gue tekankan ke kalian nih, yang udah bela-belain begadang sampai jam 2 pagi buat nonton pertandingan ini. Yang pertama, ini adalah pertandingan yang udah nggak menentukan apapun. Kita walaupun kalah tetap jadi juara grup. Di sini gue masih sambil reaction nih boy. Ini banyak banget orang yang marah-marah boy. Kenapa sih mainnya begini? Kenapa sih? Kenapa nggak pakai pemain utama aja, Nova Arianto? Kan jadi nggak seru nontonnya. Kuda laut nih, gue kasih tau sama lu nih. Rotasi ini dilakukan itu fungsinya banyak coy. Yang pertama adalah untuk menjaga kebugaran pemain utama yang akan bertanding di 8 besar. Yang kedua adalah untuk coba-coba taktik nih boy. Nova Arianto di babak kedua itu ngubah pakem 3-4-3 nya jadi 4-3-3 coy. Dan yang terakhir yang paling penting nih, untuk tahu sedalam apa skuad yang dimiliki sama U17. Akhirnya kebukti nih, at least di pertandingan ini nih, kualitas pemain cadangan U17 ini, ya menurut gua lumayan ada gapnya. Dan kalian jangan kaget boy, pemain-pemain yang ada di timnas U17 sekarang, itu nggak akan semuanya dibawa ke Piala Dunia U17. Minimal dari pertandingan ini, ketahuan nih siapa yang emang mental bertandingnya kurang. Dan terakhir ya boy, ini please dari gua nih, Daniel emang menurut gue sangat kurang banget di pertandingan kali ini. Dan menurut gue dia dikasih menit main di pertandingan kali ini, itu adalah ya Nova pengen dia ngebuktiin gitu. Ya ternyata menurut gue pribadi itu kurang. Dan gue yakin Nova Arianto juga mikirnya sama. Tapi ya udah, di pertandingan ini kita menang akhirnya boy. Tuh yang minta menang dikasih menang nih sama Alberto sama Goli ya. Menurut kalian boy terkait dengan pertandingan kali ini, bersyukur kita menang. Untuk lawan di 8 besar masih harus ditentukan di pertandingan nanti malam antara Korea Utara ngelawan Oman dan juga Iran lawan Tajikistan. Harusnya itu ya.